Selamat malam semuanya teman-teman semua. Kembali lagi, selamat datang di Posik Podcast Asik. Sekarang ya terima kasih. Sekarang kita berada di sebuah coffee shop bernama Sisi Selatan. Nah, sekarang saya bisa bertemu dengan ownernya. Halo Mas. Halo Mas. Namanya siapa Mas? Rama. Rama. Iya. Oke Mas Rama. Mas Rama, sekarang apa kegiatannya Mas selain ngurus coffee shop ini? Saya sih masih kuliah juga sih Mas. Oh, kuliah juga? Saya di Stipram S1. Oh iya, semester berapa sih Mas? Saya baru semester 3. Semester 3? Masih baru juga. Sama ya, seangkatan ternyata. Ambil jurusan apa Mas? Saya S1 pariwisata. Oh, pariwisata. Masih satu jurusan sama ini. Ya mau jauh dong Mas, ini kan F&B. Sama, tapi ada beberapa mata kuliah yang memang kita diajarkan F&B juga. Oh, berarti kalau misalkan pariwisata gitu maksudnya ke hotel-hotel gitu juga? Ya, hotel, F&B, akomodasi gitu sih. Oh, akomodasi, iya. Pertama kali kepikiran buat bikin coffee shop gitu dari mana sih Mas? Kepikiran karena pertama sih awal memang suka kopi ya Mas. Awal suka kopi, hobi, suka bikin racik-racik, terus kenapa nggak dijual? Nggak dijual, dan sekarang trennya pun masih masih kopi kan sekarang. Banyak banget juga coffee shop di Jogja. Bener Mas, saya bosen Mas cari coffee shop tuh kayak sana ada, di mana-mana ada pasti ya. Menurut Mas tuh di coffee shop Jogja gini tuh yang bikin laku tuh apa sih Mas? Apakah gara-gara pasarnya yang gede kah atau gara-gara apa Mas? Setiap coffee shop pasti mempunyai pasar sendiri-sendiri Mas. Jadi bisa karena produknya bisa enak, itu orang pada datang bisa, ataupun wifi-nya kenceng, ataupun memang tempatnya enak, ataupun servisnya juga enak. Itu biasanya antara itu sih. Berarti tergantung dari coffee shop sendiri ya Mas, jualnya apa gitu ya. Kalau di Sisi Selatan ini Masnya ngejual apanya nih Mas? Tempatnya kah? Kita lebih ngejual produk sih Mas. Produknya? Tetap kita yang pertama itu produk. Karena memang produk itu ya kita jual produk. Ya memang kita jual minuman dan makanan ya kita harus maksimal. Baru nomor 2 baru di tempat. Tempat itu bisa menyesuaikan sih Mas. Mau sejelek apapun kalau semisal produknya enak menurut saya ya, itu pasti ada customer yang memang suka. Ada pasarnya sendiri ya? Ada pasarnya sendiri ya. Kepikiran di tempat ini tempatnya Masnya punya sendiri atau nyewa? Kalau tempat kita punya sendiri Mas. Sendiri? Ya, keunggulannya saya punya sendiri. Kalau memang sewa itu memang susah Mas. Ya, sih, karena kan sewa sekarang berapa sendiri Mas? Bisa 10 juta, 5 juta. Ini kan per tahun loh? Per bulan biasanya kalau 10 juta ya. Kalau di daerah utara itu saya punya temen dia cuman ruko itu sebulannya bisa sampai 10 juta. Mahal banget ya Mas? Iya mahal. Misal 5 juta, kalau misal rukonya gede ya baru 10 juta. Karena juga nggak masuk juga kan offset. Iya makanya itu. Oh, kepikiran buat di sini tanah sendiri berarti emang udah ada dari dulu ya? Ada tempatnya sendiri atau gimana? Ada tempatnya sendiri Mas. Jadi dulu kan bisnis orang tua. Memang beda konsep sama kita, sama aku. Dulu lebih ke angkringan. Dari harga-harganya murah. Terus saya berpikir ulang bagaimana cara bisa omset 2 kali lipat. Iya, coffee shop ini dan menjawab itu sih. Menjawab. Masnya di sini kan juga sebagai owner ya? Iya. Owner di tempat ini. Nah, untuk ngatur menjadi pemimpin tuh susah nggak sih Mas? Kalau susah sih pasti ya Mas. Semua itu ada rintangannya ya Mas. Cuman bagaimana kita cara melakukannya aja. Kalau susah apa enggak ya pasti susah. Karena kita mengatur banyak SDM, produk, marketing juga kan kita sendiri. Decision makernya seorang owner gitu sih Mas. Di ini Masnya bikin usaha coffee shop gitu, ada bantuan nggak sih Mas dari antara keluarga? Pasti orang tua Mas. Karena saya buka coffee shop ini memang awal buka itu saya pasti minta modal dari orang tua. Tapi setelah running selama 1 tahun saya tidak pernah lagi meminta orang tua. Udah kalau diatur sendiri. Udah waktu sendiri ya. Udah keuangannya ada sendiri. Misal kita butuh uang ya kita pinjem bank. Kita profesional. Cuman kalau pas awal-awal buka memang kita kan pas pandemi. Awal-awal pandemi itu kita buka ya mau nggak mau kita harus pakai orang tua. Karena kalau misal bank harus balikinnya lebih ada. Kalau sekarang kan ya sekarang udah alhamdulillah udah bisa minjem bank, udah bisa nyaur, bahasa Jawanya kan nyaur.
bisa bayar lagi buat ini bisa. Untuk dari ini sih Mas, untuk saya mau nanyain soal kepemimpinannya Mas di sini. Nah, menurut Mas tuh menjadi pemimpin tuh kayak gimana sih? Kayak maknanya seorang pemimpin. Kalau pemimpin menurut saya sih ini sih Mas, siapapun orang yang bisa memimpin sebuah perusahaan dengan baik dan sanggup dan tahu resikonya dan bisa mengatasi resiko itu sih Mas. Kalau misal dia kan ada sih pemimpin yang nggak bisa bertanggung jawab, nah itu menurut saya bukan seorang pemimpin. Kalau misalkan dari bos sama pemimpin, menurut Mas tuh ada perbedaan nggak sih? Kan jangan bilang sama ya, bos sama pemimpin gitu. Bos sama pemimpin sih menurut saya sama ya, cuman istilah katanya. Kalau bos ya memang tinggi banget ya. Kayak misalnya dia udah cuman terima uang doang ya, misal ngatur doang. Iya, bos misal bos privat apa gitu. Lebih ke ini sih persepsi orang aja sih Mas. Untuk memimpin Mas, cara memimpin Mas di sini untuk dari manajemennya ke karyawan-karyawannya juga, itu Mas tuh kayak yang seorang yang seperti apa sih? Saya sih ini sih Mas, saya lebih ke tegas, disiplin, sama menerapkan pegawai saya itu harus jujur. Karena kalau nggak jujur, saya udah nggak respect sama sekali sih Mas. Berarti kalau misalnya mau kerja di sini, kejujuran wajib ya? Wah, nomor satu itu kejujuran itu sih Mas. Dari milik karyawan sih Mas, karena ada kesulitan sendiri ya milik karyawan ya. Itu Masnya gimana tuh bisa sama percaya, aku pilih ini aja deh, sama yang lainnya kayaknya ini enggak deh? Sebenarnya kalau karyawan sih masih relatif sama ya sama coffee shop lainnya. Kita ada interview, ada CV juga, kirim CV, pengalaman apa enggak kita. Tapi kalau aku sih lebih prefer yang mengambil yang tidak pengalaman, karena aku bisa mengajari orang tersebut menjadi bisa. Dan itu menurut saya sebuah pahala Mas. Karena kan kita banyak orang yang sedekah uang itu gampang, tapi untuk sedekah ilmu itu susah. Benar. Ya kan. Kayak ilmunya tuh maunya dipendam sendiri. Kalau saya ilmu terbuka. Siapapun tanya saya tentang apapun yang saya ketahui, saya kasih. Enggak yang pelit-pelit. Berarti emang dari situ kebanyakan karyawan-karyawan situ belum ada pengalaman untuk F&B gitu ya Mas? Ada yang sudah pengalaman, ada yang belum, tapi kebanyakan belum. Emang biar Mas, itu emang agar Mas bisa ngajarin mereka dengan seperti yang Mas inginkan, atau hanya biar ya nambah pahala aja gitu? Dua-duanya sih Mas, pahala juga, biar mereka tuh jadi seseorang gitu Mas. Saya lebih senang misal saya ajak dia ngait anak-anak muda datang ke sini sekedar untuk nongkrong atau ngarep tugas tuh kayak gimana sih? Kalau saya sih model saya mengikuti pasar, mengikuti tren yang ada. Tapi kan tren itu kan selalu berubah. Ya saya juga harus berubah juga. Karena mau nggak mau ya kita harus ngikutin pasar. Kalau kita menciptakan pasar sendiri bisa, tapi memang tingkat kesulitannya lebih tinggi. Itu sih. Untuk bikin pasar kan menurut saya juga susah sih. Pasti Mas, karena kan kita membuat hal yang baru dan belum dikenal pasar. Beda kalau misal kita misal kita buka yang udah ada tapi konsep yang berbeda, itu malah lebih bisa. Karena kan sini juga konsepnya nggak selalu anak muda, ada orang tua, ada biasanya buat rapat untuk government, corporate, gitu kita masih terima, masih sering-sering terima reservasi seperti itu. Berarti kalau di tempat ini tuh Masnya ada filosofinya nggak sih Mas, bikin tempat ini atau nggak dari nama si Selatannya dan tempat yang ada di sini? Ada nggak yang menurut Mas filosofinya gitu? Kalau filosofi dari nama sendiri sih simpel ya Mas, sisi selatan, karena memang kita di daerah selatan. Kan coffee shop di Jogja itu terbagi dua daerah. Coffee shop utara sama selatan. Kemudian nggak dihitung? Itu termasuk utara. Utara. Iya, kemudian masuk utara. Ya, bebas kan. Kemudian selatan mana selatan? UMB. Ya, UMB itu selatan banget. Selatan banget itu. Kalau ini masih antara selatan sama utara, masih tengah-tengah lah. Bisa dihitung tengah-tengah. Pinggiran ya. Tengah-tengah sih emang kita ya.
Iya nih Mas, untuk filosofi tempatnya ini sendiri sih kayak gimana? Kalau filosofi nama ya mungkin ya Mas, nama Sisi Selatan itu apa? Sisi Selatan itu memang kita berdiri di selatan, biar gampangnya orang inget aku mau ngopi tapi di selatan, gimana ya? Oh paling gampang kan kita gampang di otak ya Sisi Selatan. Sisi itu, Selatan? Iya, Selatan, ya? lebih simpel aja sih Mas, aku Oke. to the point sih sebenarnya, nggak yang jelimet sih. Nama-nama Mau mikir yang ribet-ribet kayak yang gampang diingat juga di otak orang sih. iya. Kan sekarang banyak ya kayak coffee shop yang memang namanya susah, tapi memang filosofisnya memang bagus. Contohnya mungkin Le Travel, itu kan memiliki filosofi sendiri. Terus di sini juga ada Wespas itu Barat Pasar, itu juga bagus sih. Oke, oh iya, tahu. Dari ini sih, berarti ke tempat dari selatan ini juga ada saingannya dong ya Mas? Ada, pasti ada. Mengalahin saingan-saingan yang ada di daerah-daerah ini tuh apa sih yang Mas lakuin? Sebenarnya kalau ngalahin berarti kompetitor ya. Kalau kompetitor kita nggak bervisi misi untuk mengalahin, kita jalan bareng. Jadi misal sana rame juga sini rame. Saya maunya itu nggak yang sini rame banget sana malah sepi. Itu malah menurut saya memutuskan rezeki orang. Iya, kalau bisa ya kita bareng-bareng gitu. Karena juga ada masing-masing. Ada masing-masing juga. Tapi kalau kompetitor itu pasti ada. Tapi bagaimana kita cara narik orang untuk kesini itu bakal balik lagi. Jadi loyal customer. Jadi kan ya menu ya. Iya, menu tempat pelayanan, yang penting kan wifi ya sekarang. Pasti. Ya menugas itu kan harus pakai wifi. Orang nonton film, film kan itu banyak nih nggak harap tapi nonton film kan banyak sih Mas, biasanya nugas sih Mas ini Mas. Iya nugas ini. Biasanya nonton film aku Mas kadang. Karena kan bawa laptop kan per meja-meja ini kan pasti ada laptop, salah satu orang pasti bawa laptop tuh ada pasti. Nah, kalau teman saya tuh nugas satu, laptop satu, yang lainnya ngobrol. Suka sedih saya Mas. Dunia sendiri. Kerja kelompok sekali gitu rasanya tuh. Nah, kalau menunya tuh apa sih yang paling diingat di sini? Diingat di sini sih kopi susu sih Mas. Kopi susunya. Karena kopi susu di sini memang bisa dibilang beda dari yang lain. Karena dari adonan susunya sendiri pun creamy gitu Mas, kental, nggak gampang cair. Karena kalau semisal dia nugas pesan es kopi susu, esnya cair, nanti kan hambar. Karena kan nugas itu kan memerlukan waktu yang lama juga. Jadi saya berpikir bagaimana caranya ini es batu masih cair, udah cair tapi masih ada rasanya. Gitu sih. Ya, kayak di BJ kan, kadang nugas di BJ kan 2 jam, esnya cair, hambar, nggak enak udah diminum. Pesen lagi. Untuk lebih ke apa sih Mas? Saya mau tanya lagi buat soal Mas mimpin kafe ini ya Mas, karena ya juga keren sih Mas, kan baru muda juga, masih kuliah, udah bisa ngatur gini tuh, menurut saya keren sih. Saya juga belum bisa kayak gini, belum pengen. Biasa aja ya Mas. Masih banyak orang hebat di sana. Masa juga keren. Belum. saya akuni belum. Masih berproses. Iya. Masnya mimpin ini tuh strategi dalam mengurus sebuah kafe itu gimana sih yang penting menurut Mas? Kalau yang penting dari internalnya dulu. Internalnya sudah bagus, sudah siap untuk menerima tamu, baru saya marketing besar-besaran. Karena kalau misal marketing besar-besaran tapi produk kita belum siap, SDM kita belum siap, itu sama aja. Feedbacknya nanti bakal jelek di kita. Oke. Karena saya ingin pelan-pelan sih Mas. Karena kan sekarang banyak banget ya coffee shop yang memang dia buka langsung rame. Tapi kita lihat selama 5 tahun, 4 tahun itu dia bakal tetap rame apa enggak. Karena menurut saya F&B yang berjalan dengan baik itu setelah 5 tahun. Lama juga ya Mas? Lama Mas, kalau 5 tahun dia settle bagus, rame terus, itu bakal long term, jadi lebih jangka panjangnya bagus. Bagus juga gitu ya? Karena kalau semisal kita buka coffee shop langsung rame itu malah ancaman bagi kita, bagi owner itu malah ancaman, justru ancaman. Iya, karena dia pengen tahu di awal tapi akhirnya nih gimana. Kalau semisal dia produknya bagus tapi produknya dia jelek, dia bakal nggak balik lagi ke sini. Oke, berarti itu ada problemnya sendiri ya Mas? Kayak kenapa kok bisa dari awalnya ramai terus tiba-tiba sepi itu
Kira-kira problemnya tuh kayak apa sih? Faktornya banyak mas, dari pelayanan bisa, dari produknya juga sendiri bisa, karena tempatnya pun sendiri juga bisa. Banyak faktor mas. Jadi nggak mesti melulu tentang kayak awalnya ngasih promo yang banyak terus promonya hilang jadi nggak jarang dateng. Kalau promo itu kan strategi marketing juga sih mas. Kalau saya promo itu masih percaya nggak percaya. Kenapa tuh? Kenapa tuh? Kalau menurut saya tuh promo itu hanya gimana ya? Orang kesini itu belum tentu tahu. Beda kalau misalnya kayak gacuan ya. Kalau gacuan kan memang dia murah terus promo pasti rame. Kalau coffee shop kayak gini promo pun tergantung dia tahu itu dari mana. Atau memang dia kesini baru tahu promo, apa sebelum dia kesini tahu promo. Oke. Dan aku nggak mau kalau misal saya promo dia kesini hanya pas ada promonya saja. Jadi pas kita nggak ada promo dia nggak bakal balik gitu. Ya. Oh, berarti tricky juga sih mas. Ya saya masih mikir-mikir kalau promo. Promo paling jarang saya promo mas. Kecuali kalau mungkin ada hari besar gitu mungkin. Ya mungkin bisa. Dari puasa. Puasa ada promonya ya. Kalau puasa gitu rame nggak sih mas? Kalau di sini kemarin pas tahun kemarin rame mas. Alhamdulillahnya rame. Berarti kayak setiap hari itu bakal ada terus yang booking. Kita reservasi ya. Oke. Untuk bookingnya sendiri itu kebanyakan lebih ke anak-anak muda gitu kah atau bisa banyak? Banyak sih mas, macam-macam mas. Orang tua juga biasanya reservasi, anak muda juga reservasi. Kalau anak muda biasanya dia yang partai besar, misalnya 20 orang, 30 orang itu dia baru reservasi. Berarti kalau 30 orang itu termasuk besar ya? Besar mas, kalau di sini ya besar. 30 orang dia pesennya reguler itu besar menurut saya. 20 ke atas itu besar, kalau reservasinya segitu besar. Tapi kalau yang besar tuh kisaran kayak 50, 70 gitu? Itu juga besar mas. Itu besar, tergantung tempat juga sih mas ya? Iya, tergantung tempat, tergantung apa yang dia pesan. Kalau ini konsepnya sendiri kayak gimana sih mas? Tempatnya kayak ada jogolonya, ada tempat buat enak nugasnya, terus kalau kita menjunjung konsep Javanis tapi Javanis modern. Jawanya masih ada gebyok, terus modernnya ya di outdoornya aja. Karena kan kita benahin yang Jawa di indoor itu kan agak susah, karena kan memang dia punya filosofi sendiri, kayunya juga bagus. Iya, eman juga ya, iya, eman dihancurin ya. Saya juga lebih prefer ke outdoornya sih, karena outdoornya belum terlalu digarap kan dulu. Untuk acara-acara gini kan juga, acara-acara gede kayak gitu, berarti mas juga nyediain ya untuk acara event? Ya event bisa sih mas, tapi ya itu tadi ya partainya harus besar. Kalau event, kalau misal band kita berani minimal 50 orang. Oke, karena DJ kita bakal DJ kan kebanyakan sekarang yang ngajak-ngajak DJ ya gitu. Itu bisa, tapi paling enggak dia ada apa ya jaminannya lah mas. Karena kan saya juga sering kali menemui dia ada konser band, tapi pernah nggak pesen mas. Dia memang partai 50 orang, tapi yang pesen mungkin hanya 10%, 5%. Ya karena lihat bandnya dulu. Dan saya nggak maunya itu. Kalau misal pihak penyelenggara bisa mengasih apa ya garansi ini pada pesen semua, it's okay. Kalau enggak, mending saya enggak. Tapi kan juga termasuk marketing juga kan mas? Marketing ya, marketing juga. Tapi kan menurut saya masih ada jalan marketing yang lain. Berarti masih nggak ngelakuin yang buat event-event gede kayak gitu ya? Sorry mas, batuk mulu. Kenapa ketawa aja mas? Untuk tempatnya kayaknya kurang ya mas kalau buat DJ rame-rame gitu ya? Iya sih mas, ini kita memang dari awal buka itu segmen pasarnya terkenal lebih ke nugas sama rapat. Kalau meskipun ada DJ, nanti takutnya saya segmen yang nugas dan rapat itu pergi karena kan berisik lah apalah, saya takutnya cuma itu. Dan susah mas kalau misalnya ada DJ terus ada tugas kan juga nggak enak juga kan. Ganggu juga, ada rapat juga, ada band-bandan kan. Kalau live musik juga jarang ya mas? Jarang, saya malah nggak pernah live musik. Karena ya itu tadi Senin sampai Minggu itu banyak orang yang nugas. Nugas rapat. Live musik kan juga kayak lebih enak gitu. Tergantung bandnya sih mas. Kalau semisal keroncong masih masuk, tapi nggak tahu ya masuk di anak muda apa enggak. Jazz gitu. Ya jazz bisa. Ini bukan popang aja mas. Wah, popang mah mosing ini ngarepan. Musing rusak tapi bukan. Dari saya mau nanya lagi nih mas, buat gimana ya?
masnya mimpin jadi pemimpin sih itu dari rumah atau gimana sih mas menurut mas jadi pemimpin di awal? Kayak apakah dimulai dari rumah atau kita dari kuliah, dari mana? Kalau saya sih ini pengalaman pribadi itu sih mas ya. Mungkin saya juga pertama kali jadi pemimpin ya di sini. Jadi juga sekalian belajar juga. Saya nggak pernah memimpin suatu organisasi sebelumnya. Saya belum pernah jadi, toh pun untuk ketua kelas pun saya juga belum pernah. Berarti belum ada background ngurus orang gitu. Makanya sekarang ya saya masih tahap belajar sih mas. Masih belajar terus apa yang harus saya evaluasi gitu sih. Sudah membuka pikiran juga, misalnya ada yang sharing-sharing juga sama teman-teman yang mungkin lebih lama di FNB jadi pemimpin ya. Untuk jadi pemimpin kan bukan hal yang mudah ya Mas. Iya mas, susah sih mas sebenarnya. Karena harus gimana ya, harus telaten, kuat mental. Kalau diprotes sama pegawainya ya harus siap. Kalau memang salah ya aku akuin salah. Kalau misal dia salah ya salahmu, ya berarti salahmu. Tapi juga aku berusaha untuk memperbaikinya gitu. Jadi nggak cuma ngaruh ya? Nggak tak colke itu enggak. Untuk memanage karyawannya mas, gitu gimana sih caranya? Untuk memanage karyawan sih, untuk awal-awal ya saya dampingi dia setiap hari. Meskipun saya kuliah tapi hari itu saya harus mengontrol. Sesibuk-sibuk apa saya di luar harus mengontrol. Paling enggak ya paling cuma sejam 2 jam itu pasti harus. Berarti setiap hari itu pasti datang ke tempat ini ya? Pasti harus mas. Kalau sudah saya jadwalkan di sini. Kalau enggak karena itu kalau ditinggal sedikit aja pasti dia lengah mas, pasti itu. Saya udah mengalami beberapa karyawan yang seperti itu. Yang emang kurang ya? Iya, kurang disiplin, attitude-nya masih kurang ke customer, ke pegawai yang lain. Tidak menyenangkan, gitu. Malah ganggu juga ya mas. Untuk masnya bikin tempat kerja itu kayak gimana sih? Tempatnya dibuat fun kah untuk karyawan ataukah lebih ke sorry ya mas, mungkin kasarannya bosi gitu? Kalau saya lebih ke friendly ke anak-anak sih mas. Menciptakan kerja yang memang dia nyaman di sini, bukan karena dia kerja untuk uang, tapi kenyamanan itu. Ya uang pasti ya, nggak munafik ya, uang itu pasti nomor satu. Tapi menyesuaikan karyawan saya. Misal karyawan saya sukanya ini, saya harus berusaha untuk menyukainya itu juga. Misal dia suka hobi apa, cara mendekatkannya mungkin saya seperti itu. Mendekatkan ke karyawan, mungkin kita di luar bisa dia curhat, aku kemarin kerjaan gini-gini, itu pasti mas. Misal dia ada suatu hal yang nggak bisa ngomong, tapi pas aku sama dia main misal futsal bareng atau main motor bareng, pasti dia pulang itu pasti dia cerita, aku kemarin sama ini gini, pasti itu mas, pasti. Berarti masnya juga mendekatkan gitu ya? Di luar kerjaan saya juga sering main sama anak-anak, naik motor kemana. Biar nggak terlalu kaku juga ya mas, buat posisi gitu ya? Have fun aja sih. Nah untuk keamanannya mas di tempat ini? Gimana? Keamanan untuk apa nih mas? Untuk mungkin lebih ke event dalam hal event. Pernah nggak rasa kayak ada event gede gitu terus ada yang kecopetan atau gimana? Event gede ada, tapi untuk kecopetan enggak sih mas. Kita enggak ada. Terus ya mungkin keamanan ya cuma jaga malam aja. Jaga malam itu jam 11. Jam berapa sih mas? Kita untuk sementara last order jam 10, tutup clear area jam setengah 11, jam 11-an. Kita sementara sih mas. Kalau misal mungkin tahun depan kita buka lebih pagi mas, jam 9. Kalau sekarang bukanya? Kita jam 11. Jam 11? Untuk hari Jumat jam 1. Karena Jumatan juga ya? Jumatan. Nanggung kan ya mas? Iya. Jam-jam nanggung gitu. Kok nggak sampai lebih malam lagi mas, kayak jam 12, jam 1 gitu, atau nggak 24 jam? Kalau 24 jam kita memang menghindari itu mas, karena mesin kita itu perlu dirawat juga. Mesin kopi itu kan dia kalau 24 jam capek mas. Dia harus ada kapasitasnya juga ada. Yang kerja juga capek ya mas, 24 jam. Kalau SDM-nya juga kita masih keterbatasan mas, kita masih 2 shift mas. 2 shift. Kok bisa kalau misalnya pagi kita harus 3 shift. 3 shift itu mungkin bisa tutup jam 11, jam 12-an.
full time semua ya itu ya? Ada yang part time juga? Kita part time. Part time sama full time ada. Oh ada juga yang full time. Tapi kebanyakan part time sih mas. Kalau full time sekarang nyari pegawai full time itu susah. Apalagi yang coffee shop gini ya? Apalagi yang nyambi kuliah itu pasti nggak bisa full time. Biasanya part time. Oke. Untuk kan sih mas, buka lebih, kan dengan buka lebih malam kan juga bakalan nambah customer nggak sih menurut mas? Ya, nambah customer yang mereka biasa keluar malam. Tapi saya juga pernah selama sebulan itu tutup jam 11. Yang datang itu tidak ada, tapi kita hanya menunggu orang yang di sini sampai pulang. Jadi nggak ada orang datang lagi tuh jarang ya. Jam 10 setengah 11 tuh ada, tapi ya jarang banget mas. Kalau kita tutup jam 11 tuh ya mungkin cuma nungguin orang pada pulang aja. Jadi nggak pesen apa-apa lagi dia. Udah capek mungkin ya. Iya. Kita balas juga. Untuk mas pengennya kedepannya si Selatan ini pengen dibuat kayak gimana sih mas? Kalau saya lebih ke upgrade ke resto mas. Ke restoran ya? Iya. Okay. Karena kalau coffee shop itu pasti dia ada usianya sendiri, nggak selamanya orang-orang itu ke coffee shop juga. Yeah. Karena saya mendesain ini memang tempatnya memang untuk jangka panjangnya memang untuk ke resto, jadi nggak untuk ke coffee shop. Memang saya rancang dari awal itu memang seperti itu. Makanya sampai kedepannya itu. Ya karena resto itu menurut saya segmennya lebih luas daripada coffee shop. Ya benar. Ya. Apalagi kalau dengan nambahin jualan kopi gini kan juga nambah juga loh. Batuk mas. Gak tau mas, sakit mas. Musimnya mas, padang panas, padang hujan. Sakit tau mas. Sakit hati. Sepikiran wah, masih bisa aja lucu. Ya, ayo deh mas. Gimana ya? Untuk strategi bisnis udah strateginya mas deh untuk di mungkin ke depan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan tuh apa yang mas akan adakan di tempat ini? Mas lakuin? Mungkin kalau jangka pendeknya mungkin ke saya mempersiapkan untuk buka pagi dari SDM-nya, dari produknya juga. Untuk jangka panjangnya itu tadi kita pelan-pelan untuk upgrade ke resto, karena kan dan yang resto berbintang. Karena kalau resto berbintang itu dia ada sertifikatnya dan dia ada rules-rulesnya. Okay. Jadi semisal toilet harus bisa, cowok-cewek itu harus bisa. Terus kalau semisal bintang 3, dia harus ada urinoir di cowok sama cewek. Itu. Terus dari segi pelayanannya juga saya harus make sure itu bagus dan bisa memuaskan para pelanggan. Ya gimana mas bisa tahu kalau misalkan yang pelayan lakuin itu muasin pelanggan? Kita pantau Google review mas, dan juga biasanya kalau semisal orang yang misal dia komplain dan kecewa itu pasti dia DM ke kami. Saya juga pernah nggak sering sih, saya pernah menerima komplainan yang memang itu menurut saya fatal karena produk kita tidak sesuai SOP. Nah itu saya cara menangani sih gampang sih mas, cuman merespon dengan baik. Kalau syukur-syukur dia baik lagi. Kalau dia balik lagi, saya mengasihkan komplimen kepada dia, gratis, misal es kopi susu bawa pulang, pasti dia senang dan balik lagi ke sini. Iya kan. Dan saya juga pernah lakuin itu mas, juga komplain, misal dulu kasusnya spaghetti chicken mata tapi nggak ada ayamnya. Sampai DM aja, iya. Ada chickennya nggak ada ayamnya? Iya, makanya itu kan, itu kesalahan dari dapur. SOP-nya tidak dilakukan dengan baik. Dia sampai DM ke kami, dan untungnya dia balik lagi ke kami, dan pas itu aku ada di situ. Aku tahu orang yang mana, langsung aku kasih spaghetti chicken mata juga, yang memang itu SOP dari kami. Dan es kopi susu 1, dan dia balik lagi sampai sekarang dan membawa temennya juga ke sini. Itu salah satu marketing juga ya. Iya, mouth to mouth. Mulut ke mulut ya. Mulut ya. Dari situ problemnya juga lumayan banyak ya mas kalau buat sebuah banyak mas, karena kita berurusan dengan makanan dan minuman, karena jual kita ya itu. Mau nggak mau ya kita harus SOP tinggi di produk sendiri. Takutnya resepnya juga nggak boleh ada yang salah juga ya. Karena kan juga kita di hospitality juga langsung melayani orang kan. Dia harus
benar-benar bisa memuaskan para pelanggan. Memuaskan para pelanggan. Kalau misalnya Mas ada pikiran buat nambah menu nggak kira-kira? Menu itu setiap 3 bulan sekali saya pasti jadwalkan. Itu untuk menambah atau untuk mikirin lagi? Nambah dan mengevaluasi yang menu sudah ada. Misal menu ini kurang laku, saya recreate lagi, saya munculin baru lagi. Ataupun memang itu memang mentok nggak bisa diapa-apain, saya take down. Karena bahan baku juga kan eman-eman Mas kalau nggak keluar dalam sebulan lebih dari misal berapa porsi gitu. Iya sih, bukan busuk juga kan buat iya, 3 bulan, pokoknya 3 bulan sekali saya mengadakan evaluasi tentang produk. Kalau bahan bakunya buat dari resto terus untuk coffee shopnya juga tuh beda nggak Mas? Mungkin dari grade-nya ya Mas, kualitasnya. Kalau resto memang kita kualitasnya lebih gimana ya, mungkin lebih bagus ya Mas, dan menu-menunya pun juga pasti kan beda dari coffee shop ke resto itu kan beda, mungkin ada steak dan apa lain. Oke. Kalau sekarang kan mungkin ke ringan-ringan aja ya Mas, paling berat paling cuma chicken mozzarella atau nasi goreng. Ada juga nasi goreng Mas? Ada. Enak nggak tuh? Cobain nama. Ya nanti lah. Kurang nggak habis diskon ya? Wah, gampang. Bisa nggak kasih diskon Mas, saya lapar loh. Buat itu deh Mas. Batuk terus ya Mas? Sakit Mas, lupa. Ini nggak tahu, saya kayak banyak minum es tuh Mas. Tadi pesan es padahal. Tadi pesan es, tapi nggak batuk. Oh, nggak batuk. Karamelnya enak. Oh, enak. Karamelnya Masuk, bisa. Jadi kan nggak ada minum karamel lagi nih. Udah habis lagi nih. Ini diisi lagi kan Mas. Pesan di depan, ntar gampang lah. Dua ya Mas. Mas. Astagfirullah. Ya. Sorry agak distract ya dari tadi ya. Ya, santai Mas. Ngobrol-ngobrol santai juga tuh. Santai kok ini Mas. Untuk ini deh. Kepo untuk ngambil karyawan sendiri. Nah, karyawan sendiri itu pasti ada problemnya kan, dari tadi yang Mas bilang mungkin ada masalah dari percintaannya atau masalah dari keluarganya. Dan Mas juga membiarkan di awal tuh Mas bisa Mas sendiri gak sih yang interview gitu? Untuk interview saya sendiri. Karena yang tahu kriteria saya ya kan saya sendiri, ya harus mau interview juga saya sendiri. Untuk orang lain mungkin nanti ya, misal 3 tahun ke depan kita punya HRD yang memang di bidangnya. Ya nunggu udah mulai kan ya Mas, bisa nge-hire. Nah, Mas tuh bisa yakin sama, wah ini kayak cocok deh gitu, wah ini nggak cocok deh gitu. Itu bisa dilihat dari interview sih Mas. Jadi kita punya teknik sih Mas, teknik yang memang cara dia ngobrol dengan saya bagaimana, eye to eye nggak, dia lihat mata saya nggak, cara dia, biasanya kalau saya interview biasanya cuman nongkrong di mana. Kalau misal dia nongkrongnya di misal di basa-basi atau di kokambar itu kan dia lebih ke berarti kan sering nugas atau gimana. Kalau dia memang sukanya kalau travel, kayak misal high gitu, berarti ini anaknya high. Nongkrong banget. Nongkrongnya habis. Nah, SCPD tuh. Iya. Itu sih. Oke. Tapi ada nggak sih Mas kayak kadang suka kecolongan gitu? Misalnya kecolongan salah milih karyawan? Ada, pasti ada Mas. Kesalahan itu pasti ada. Dan namanya juga manusia Mas. Iya juga sih ya. Kan juga ada tuh Mas dari lahir udah emang agak emang susah. Biasanya attitude sih Mas yang susah untuk dibentuk. Karena di sini pun habit kerja itu kan susah dibuat biar bagus. Habit kerja itu memang susah. Teman saya itu membangun habit yang bagus itu selama 2 tahun. 2 tahun berusaha. Habit kerja itu, habit karyawan itu selama 2 tahun. Memang harus memerlukan waktu yang lama. Tapi kalau dari 2 tahun itu kan juga banyak yang keluar masuk. Iya itu. Susahnya itu Mas. Kalau part time itu memang keluar masuk itu hal yang biasa. Kalau part time itu resikonya itu. Bakalan banyak yang ada, tergantung orangnya ya. Iya, tapi kan setiap orang part time ke kita pasti dia membawa teman. Berarti nggak sendiri gitu. Iya, dan misal dia part time kerja di sini, pasti ya aku jadi sini mampir dong teman kerja atau gimana. Itu kan pasti. Pasti sih. Semakin banyak orang part time yang ke sini kan semakin banyak orang yang tahu juga ke sini. Mungkin itu juga salah satu marketing juga bagi saya. Iya, lumayan sih Mas. 1-2 hari juga. Kalau tempatnya nyaman, bakal baik lagi pastinya kan.
ada sih kayak sebuah masalah yang Mas pernah rasain di sini tuh yang kayak rasanya tuh nggak kuat gitu lah atau nggak? Oh, Mas pernah nyerah nggak? Nyerang enggak. Apa titik terendah gitu mungkin? Enggak. Dan saya nggak mau. Ya, semoga tidak. Semoga tidak. Saya terlalu positif thinking aja. Misal ada masalah itu pasti saya bisa hadapin. Saya harus yakinin saya sendiri. Kalau saya nggak yakin sama diri saya sendiri ya paling udah kukut Mas. Udah tutup paling sisi selatan. Dalam berhenti ya. Iya. Nah, ingat sebuah kafe yang di dekat daerah selatan nih. Nah, lanjut Mas. Mungkin gimana ya Mas untuk lawan yang di utara deh, lawan coffee shop yang ada di utara tuh masa kayak ngapain? Apakah lebih ke promosinya atau yang jelas promosi dan saya lebih meyakinkan make sure customer yang datang ke sini itu tidak terkecewakan. Oke. Kalau misal dia terkecewakan, dia pasti bilang, wah aku kemarin ke sisi selatan nggak enak ya. Itu kan pasti dia cerita sama temennya. Dan saya paling menghindari itu. Takut ya itu kalau ngurangin juga ya? Ya, itu sih Mas. Kalau melawan coffee shop di utara, susah sih Mas. Benar. Banyak banget soalnya Mas yang coffee shop di utara itu dari segmen anak muda, rame-rame juga kan. Iya, terus dari tempatnya juga bervariasi. Hujan ya? Iya Mas, mau hujan nih. Kayak tadi cerah. Dan terus Mas kayaknya Mas. Hati ya Mas, jangan sampai sakit ya. Hah? Jangan sampai sakit. Wah, lanang ini. Bercanda Mas. Biar lucu. Biar lucu. Biar nggak sepaneng. Biar nggak sepaneng loh. Ngapa nih hujan kan? Tetap ngobrol lah hujan lah, apa nongkrong di sini. Berani kan Mas? Berani nggak apa-apa kameranya Mas. Malah sayang kameranya nanti. Bener, ini emang kameranya nyewa sih. Jangan ya, jangan sampai rusak lah. Bismillah ya. Oke Mas, ini buat pertanyaan saya nih. Dari teman saya juga ada nitip nih pertanyaan. Ada nggak kesan Masnya untuk anak muda yang baru mulai bikin usaha biar nggak takut lagi bikin usaha? Pesannya mungkin harus punya uang. Itu nggak munafik itu realistis kan. Kalau punya uang udah ada, hal yang selanjutnya mungkin keberanian. Mental itu harus kuat. Mental, keberanian, finansial itu mempengaruhi owner sih sebenarnya. Keberanian dalam bentuk apa tuh Mas? Semua Mas, keberanian dalam mencoba hal yang baru mungkin karena misal dia sebelum ini belum pernah apa-apa, harus berani, harus yakin kalau kamu bisa gitu-gitu sih. Ya kalau misal ditanya pesannya ya mungkin sama Mas sama orang lain yang memang owner itu sama. Berani. Pokoknya nomor pertama berani dan ada duit. Ya, ada duit. Yakin ada duit. Realistis. Duit dulu zaman makanya. Sekarang mah 2022 nggak ada uang mah. Susah. Mau dapat apa gitu. Dapat cewek juga susah. Soalnya cewek kan good reckoning. Iya, nggak butuh good looking sekarang. Good looking kalau punya duit mah aman. Aman emang. Oke Mas, ya. Terima kasih ya Mas sudah ngobrol-ngobrol di podcast kita ini, podcast kami di sini. Ya, teman-teman, terima kasih telah mendengarkan Posik Podcast Asik. Sampai jumpa di tempat lain.